Assalamualaikum adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan pada kita semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian yang kedua, yaitu tentang perintangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap? Yuk kita dengarkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum Quraisy. Dengan dakwah beliau, semakin hari para pemuka Quraisy semakin merasa terancam dengan ajaran yang dibawanya. Bahkan di antara mereka membuat syair-syair yang isinya mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pula meminta untuk didatangkan mukjizat, seperti merubah gunung Safa dan Marwa agar menjadi emas. Bahkan ada pula yang mengatakan beliau itu gila, beliau itu penyihir, beliau itu dukun, dan ejekan-ejekan yang lainnya. Namun Rasulullah SAW tidak menghiraukan ejekan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khairi wa ma massani yasu' in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat bagi diriku atau menghindarkannya dari bahaya, melainkan yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, pasti aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan tertimpa bahaya. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW pun terus berdakwah di tengah-tengah suku Quraisy dengan memberikan peringatan-peringatan dan memberikan kabar gembira berupa surga. Semakin hari semakin lama, dakwah Rasulullah SAW semakin berkembang. Banyak pengikutnya. Maka suku Quraisy pun mulai geram dengan dakwah itu. Akhirnya mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Tempat yang biasa digunakan oleh para sesepuh Quraisy untuk bermusyawarah, untuk membahas tentang sepak terjang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berusaha menghentikan dakwah Rasulullah. Di antara mereka ada yang mengusulkan dengan ejekan dan hinaan. Di antara pula ada yang menjelek-jelekan ajaran Rasulullah SAW agar pengikutnya menjadi ragu dan bimbang. Bahkan di antara mereka ada yang mengusulkan agar menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat di masa lalu, seperti keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Bahkan ada salah satu di antara sesepuh Quraisy menawarkan berbagai macam kenyamanan kepada Rasulullah SAW agar beliau menghentikan dakwahnya. Namun upaya itu semuanya tidak berguna dan tidak berpengaruh terhadap dakwah Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah.
bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka setelah turun ayat tersebut, suku Quraisy, sesepuh suku Quraisy mendatangi paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib untuk memberikan bujukan agar ponakannya berhenti berdakwah dengan berbagai macam tawaran, diantaranya dikasih uang yang banyak, dinikahkan dengan wanita yang cantik, atau dijadikan raja di tengah-tengah Quraisy. Maka Abu Thalib pun datang kepada keponakannya, yaitu kepada Muhammad SAW, menyampaikan keinginan-keinginan dari suku Quraisy. Maka Rasulullah SAW pun setelah mendengar ucapan dari pamannya, beliau mengatakan, wahai pamanku, kalau seandainya orang musyrikin Quraisy itu mampu meletakkan matahari di sebelah tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Aku akan terus berdakwah. Maka setelah mendengar jawaban dari keponakannya, Abu Thalib pun semakin melindungi dakwah Rasulullah SAW. Dan teruslah Rasulullah SAW berdakwah di tengah-tengah Quraisy hingga menjadi bertambah pengikutnya. Demikianlah pembahasan pada singkat materi sirah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.